Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, istighfar.id, tempat kita bahas tentang teknologi, bisnis, ekonomi, dan eh, berkaitan dengan AI untuk masa depan kita, masa depan kerja kita, dan semua hal yang keren yang bakal mengubah hidup kita, teman-teman. Ya, eh hari ini kita di video kali ini akan membahas sesuatu yang lagi hangat untuk dibicarakan nih teman-teman. Apakah AI akan menggantikan manusia dalam bekerja? Nah itu yang pertanyaan besarnya teman-teman dan itu sekarang lagi banyak banget ya yang berkaitan dengan AI itu teman-teman. Baru-baru ini salah satu petinggi OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, datang langsung ke Indonesia teman-teman. Dan memberikan jawaban jujur dan realistis soal ini teman-teman. So, membuat kamu yang masih kuliah, baru lulus, atau udah kerja, dan mulai panik dengan AI yang semakin canggih. Video ini wajib kamu tonton sampai akhir, teman-teman. Kenapa? Karena kita akan lihat nih perkembangan teknologi yang begitu cepatnya, kita harus bisa terus beradaptasi agar kita bisa tetap survive, teman-teman. Nah, ketika Chief Economist OpenAI, Ronnie Chatterjee, datang ke Indonesia, satu pertanyaan yang paling sering dia dengar dari mahasiswa di kampus-kampus adalah, Pak, nanti AI bakal ngambil alih pekerjaan saya yang enggak ya Pak? AI nanti akan menggantikan pekerjaan yang akan saya kerjakan nggak ya Pak? Nah itu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh mahasiswa teman-teman. Dan jawaban Roni cukup menenangkan. Menurut dia, AI serta-merta tidak menggantikan semua jenis pekerjaan. Tapi, ya AI mengubah cara kerja kita. Beberapa studi memang menyebut 1 dari 5 pekerja akan berdampak terhadap AI. Bahkan ada studi yang bilang 2 dari 3 pekerjaan bakal berubah karena AI. Tapi Roni bilang jangan panik dulu, tenang aja. Kita belajar dari sejarah. Pekerjaan itu nggak akan pernah statis. Pekerjaan itu 5 tahun yang akan datang beda banget sama yang sekarang, teman-teman. Jadi AI itu bukan pengganti, teman-teman. AI itu hanya sebagai alat atau sebagai tools, ya. Untuk apa? Untuk membantu pekerjaan kita agar bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Nah, ini bagian yang paling penting banget nih, teman-teman. Roni bilang, yang akan mengambil alih pekerjaan kamu itu bukan AI, tapi orang yang tahu cara pakai AI. Jadi begini, teman-teman, logikanya. Jadi contoh seorang desainer grafis. Nah, seorang desainer grafis itu kalau kita masih desain secara manual, ya itu akan kalah oleh desainer grafis yang menggunakan teknologi AI. Gitu loh teman-teman. Jadi bukan desainer jasa desainer grafis atau pekerjaan desainer grafis itu hilang, tapi desainer grafis yang tidak menggunakan AI itu akan digantikan oleh desainer grafis yang menggunakan AI. Jadi kita di sini terus belajar untuk penggunaan AI untuk memaksimalkan, mengoptimalkan pekerjaan kita teman-teman. Ya, makanya daripada takut, kita justru harus belajar skill baru teman-teman dan pakai AI sebagai senjata kerja kita. Jadi AI itu hanya sebagai tools karena dia ini kan robot teman-teman. Ya, dia ini kan robot. Jadi kita ini kan manusia makhluk paling sempurna. Kenapa kita kalah oleh AI? Kan gitu kan ya. Pertanyaan ini cukup menampar kita semua nih teman-teman. Karena kenyataannya kita sedang hidup di masa jeda AI. Apa itu? Roni menyebut kita sekarang berada di masa yang mirip kayak waktu chip komputer baru ditemukan di tahun 1958. Tapi justru dipakai luas di awal tahun 70-an. Nah, AI sekarang masih kayak chip di tahun 1960-an. Kita baru lihat permukaannya lewat ChatGPT dan tool generatif lain. Nah, kita sekarang ada 3 kunci sukses hadapi untuk di masa depan AI untuk teman-teman semua agar kita tidak ketinggalan teman-teman. Terus bagaimana caranya biar kita nggak ketinggalan zaman teman-teman? Menurut Roni ada 3 faktor penting yang bakal nentuin siapa yang menang di era AI. Nah, yang pertama teman-teman. Geografi. Negara atau perusahaan yang lebih cepat adopsi teknologi AI bakal punya keunggulan kompetitif. Contohnya nih teman-teman.
Perusahaan di AS yang dulu cepat beradopsi teknologi IT ternyata jauh lebih produktif dibandingkan di UK. Yang kedua, organisasi. Penting banget peran pimpinan kayak CEO, CTO, atau bahkan manajer tim buat dorong AI di organisasi mereka. Tanpa dukungan dari atas, implementasi AI bisa lambat banget, teman-teman. Nah, ini yang ketiga. Nilai dan regulasi. AI harus dikembangkan secara etis dan aman, khususnya di sektor yang menyentuh banyak nyawa, seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya, teman-teman. Harus ada nilai-nilai kemanusiaan yang tetap dijaga. Nah, ini ada peringatan dari tokoh AI lain, ya, teman-teman. Tapi nggak semua orang sepandangan optimis kayak Roni. Ya. Contohnya Dario Amodei, CEO dari Anthropic, saingan OpenAI, bilang begini, teman-teman. Betul, AI bisa memangkas setengah pekerjaan kerah putih pemula, bisa bikin pengangguran naik sampai 20% dalam 5 tahun ke depan. Serem juga nih, teman-teman. Menurut dia, banyak anggota parlemen dan masyarakat belum sadar beberapa serius dampak dari AI ini. Dan bukan cuma dia yang bilang begitu, teman-teman. Jadi banyak tokoh-tokoh di bidang digital juga menyatakan hal yang sama. Nah, CEO Amazon, Andy Jassy, juga mengirim email ke karyawan. Dia bilang dengan berkembangnya AI generatif, kita akan butuh lebih sedikit orang untuk pekerjaan lama dan lebih banyak orang untuk pekerjaan baru. Intinya, efisiensi bakal meningkat, tapi ya jumlah pegawai bisa menurun. Nah, jadi sekarang dengan banyaknya perubahan ini, apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Nah, kita melihat bahwa perkembangan AI ini sungguh sangat luar biasa cepatnya. Kalau kita tidak beradaptasi, kita akan jelas-jelas ketinggalan, teman-teman. Jadi apa dari kesimpulan semua ini, teman-teman? Nah, AI itu bukan akhir dari segala dunia kerja, tapi AI adalah pergeseran besar yang harus kita siapin dari sekarang, teman-teman. Jangan tunggu sampai digantikan. Lebih baik belajar dari orang yang memanfaatkan AI dengan benar. Nah, jadi kita jangan pesimis, jangan pesimistik, tapi kita optimis, kita upgrade skill kita untuk bisa mengendalikan atau bisa mengoperasikan AI, teman-teman. Mulai dari pelajari tools AI yang relevan di bidang kamu, kembangkan skill baru yang tidak bisa digantikan mesin, fokus ke pekerjaan yang butuh human touch, contohnya kreativitas, empati, komunikasi, dan kepemimpinan atau leadership. Jadi jangan lupa, teman-teman. Dorong perusahaan kamu untuk terbuka terhadap transformasi digital dan ikut aktif dalam diskusi soal etika regulasi AI di Indonesia atau di tempat-tempat lain, di tempat-tempat yang memberikan edukasi tentang AI, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sini, AI itu tidak mengganti segalanya, teman-teman. AI itu hanya sebatas alat, AI itu hanya sebatas tools, tapi kita yang harus mengupgrade skill kita agar kita bisa mengendalikan AI, agar kita bisa mengoperasikan AI, agar semua bisa berjalan seperti sebelumnya dengan baik-baik aja, teman-teman. Jadi, AI bukan musuh kita, tapi juga bukan mainan. Ini alat baru yang powerful banget. Kalau dipakai dengan benar, bisa bantu kita berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Tapi kalau diabaikan, bisa-bisa kita ketinggalan kereta, teman-teman. Kamu ada tim mana nih? Tim siap belajar AI atau tim tunggu aja deh, lihat nanti. Yang kalau kalian ada di tim belajar AI, silakan komen di bawah. Atau tim yang nunggu nanti juga silakan komen di bawah. Baik, mungkin itu video dari kami ya, bila mana sangat terbantukan terhadap video ini, silakan di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan di update penting soal AI dan masa depan kerja lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.